Pasal nerangkan nggih sing batal wudu'e harus ma'alaihi arba'atu asya. Maka haram nggih niku melakukan 4 perkara. Jadi nek sumpama kala kali panjenengan boten gadah wudu, maka haram melakukan 4 perkara ini. Sekawan perkara ini haram untuk dilakukan. Nek sumpama boten gadah wudu. Ingkang sepindah napa? Sing pertama adalah as-sholatu niku salat. Jadi nek sumpama tiyang niku boten gadah wudu, enggak punya wudu, maka haram untuk sholat. Maka haram untuk sholat. Nah, ini di sarai ini di sarai apa namanya? Kasih batu saja ini diterangno. Walaupun misalkan sholat sunnah ataupun sholat jenazah, itu tetap boten asal. Kalau misalkan orang itu nggak punya wudu atau wudu ibadah, itu haram untuk sholat. Kecoba ya ada pengecualian. Kalau misalkan ada orang, niku misalkan nggak punya wudu, kok kemudian dia mau wudu, arep wudu kok boten enten banyu misalkan. Boten enten banyu. Nah niki teng sarai niki diterangno fayusalli li hurmatil waqti ya. Iza ma wajada al-ma. Nah, jadi kalau misalkan mau wudu kok kemudian kok boten enten air, boten enten banyu. Kemudian juga kalau misalkan kita ini boten enten banyu, kalau mau bersuci kan tayamum. Nah, kok dilarang pas mau tayamum kok juga boten enten debu, boten enten debu untuk bertayamum misalkan. Boten enten banyu juga boten enten debu untuk bertayamum. Nah, kok kemudian waktu sholat niku pun Arab napa niku Arab entek. Misalkan zuhur, sholat zuhur. Sholat zuhur kok boten ada wudu, boten enten banyu. Ya, enggak ada air untuk melakukan wudu. Kemudian juga enggak ada debu untuk tayamum misalkan. Kok kemudian zuhur ini sudah mau hilang. Pun Arab entek zuhur waktu zuhur misalkan. Tapi pun kan dalam keadaan tidak bersuci, dalam keadaan dia berhadas, tapi pun tetap dia sholat dihormati waktu, yaitu sholat untuk menghormati waktu. Jadi tetap buatan apa-apa kalau misalkan ada orang yang nggak punya wudu, nggak ada wudu, kok kemudian buatan enten banyu untuk wudu, kemudian juga nggak ada debu untuk tayamum, kok kemudian waktunya itu mau hilang, ya. Duhur pun Arab entek waktu duhur itu, waktu sudah mau hilang. Maka bagaimana selanjutnya? Tetap dia sholat dalam keadaan berhadas. Tetap sholat walaupun tidak punya wudu. Karena kenapa? Sholat disabab dihormati waktu. Jadi sholat ternyata sebab untuk menghormati waktu. Jadi tetap sholat seperti biasa sholat duhur. Kenapa? Karena duhur itu pun mau entek, ya. Arab entek mau hilang, mau lewat waktu duhur, maka dia tetap sholat duhur walaupun dalam keadaan berhadas, walaupun dalam keadaan boten ada wudu, walaupun dalam keadaan wudu batal. Asalkan itu mau, asalkan pertama syaratnya niku boten enten banyu belas untuk berwudu, nggak ada air sama sekali untuk berwudu. Kemudian yang kedua nggak ada debu untuk ditemukan untuk tayamum. Jadi tetap sholat untuk menghormati waktu. Tapi itu cuma sholat sementara. Ini sholat menghormati waktu ini sholat sementara karena kewajibannya dia itu buat sholat. Kewajiban nenek waktu itu ya butuh sholat. Walaupun dalam keadaan apapun, walaupun dalam keadaan buatan ada wudu, walaupun dalam keadaan berhadas tetap wajib sholat. Tapi sholatnya nenek nopo sifatnya sementara. Nek pun nopo itu melebihi waktu asar misalkan.
pun gak ada air, ya, air sudah ada, kemudian dia sudah berwudu, maka nopo, maka sholat duhur tadi dikodok, tetap dikodok. Wajib al-kodok sholat, wajib untuk kodok sholat yang tadi dia lakukan pas dalam keadaan berhadas. Pas dalam keadaan berhadas, kemudian dia sholat tadi karena untuk menghormati waktu. Nah, ketika pun angsal banyu untuk dia berwudu, maka apa? Maka dia tetap sholat kodok, sholat untuk mengganti tadi sholatnya dia yang dalam keadaan berhadas. Nah, jadi ini apa namanya tentang hadas ketika dia berhadas, kemudian dia waktunya sholat tetap sholat, ya. Kemudian kalau misalkan pun gak ada air, sudah menemukan air, maka dia bobok sholatnya. Kemudian begitu juga yang dimaksud dengan haram untuk sholat ini, yang dimaksud dengan fi ma'na sholat adalah apa? Khutbatul Jum'ah, ya. Khutbatul Jum'ah bahwasanya itu tilawah wa syukur. Jadi yang dimaksud dengan juga syarat untuk apa namanya harus wudu, kok kemudian orang tersebut kalau nggak punya wudu haram sholat. Nah, saya sholat ini sifatnya si koyok sholat itu apa mawon? Dia itu khutbah Jumat. Semua yang dia kemudian bertugas khutbah, kemudian dalam keadaan berhadas, maka haram hukumnya untuk khutbah. Haram hukumnya untuk khutbah. Dan tadi wudu ini, kalau misalkan ada orang khotib, kok kemudian batal wudu wudu ini, wudu terlebih dahulu kemudian khutbah. Kalau misalkan khutbah dalam keadaan berhadas, maka haram hukumnya. Begitu juga apa? Sujud tilawah. Begitu juga sujud tilawah. Sujud tilawah itu kalau misalkan dia di dalam Quran itu enten ayat-ayat sajadah, ayat-ayat sajadah. Semua kalau kalian dengan ngawas Al-Quran, yang pinggirin itu enten tulisan as-sajadah. Nah, itu kalau kalian disunahkan untuk sujud tilawah. Dalam keadaan di luar sholat ataupun dalam keadaan di dalam sholat. Misalnya surat Al-Alaq, itu ayat yang terakhir, wasjud waqtarib. Niku wasjud waqtarib, niku langsung sujud, niku namanya sujud tilawah. Nah, sujud tilawah, ya niku syaratnya dia niku dalam keadaan bersuci. Jadi kalau misalkan sujud tilawah tanpa wudu, maka niku haram. Begitu juga dengan syukur, sujud syukur, sujud syukur harus dalam keadaan bersuci. Nah, syaratnya sujud syukur itu di dalam keadaan bersuci karena itu haram hukumnya sujud syukur kalau misalkan buatan dalam keadaan bersuci. Tapi kan tiang itu kok napa niku asal kabar bahagia kemudian langsung sujud, langsung sujud. Nah, kalau misalkan langsung sujud, itu namanya buatan sujud syukur. Tapi cuma ekspresi syukur, tapi buatan dinamakan dengan sujud syukur. Karena apa sujud syukur niku enten syaratnya. Pertama nopo dengan tidak harus suci, wudu. Si nomor kali nopo istiqbalul kiblat harus menghadap kiblat. Ya. Kemudian si nomor tiga apa? Si nomor tiga wudu menutup aurat. Nah, wudu menutup aurat. Kemudian caranya sujud syukur nopo? Takbir, niat sujud syukur, kemudian langsung sujud. Ya. Langsung sujud syukur, kemudian bangkit daripada sujud salam. Itu sujud syukur. Kalau misalkan tiang apa niku tiba-tiba enten namanya uang kaget misalkan itu uang kaget misalkan, kok langsung sujud misalkan, lah itu saya sujud syukur, tapi cuma ekspresi syukur mawon, cuma luapan rasa syukur mawon, belum dikatakan sebagai sujud syukur. Karena kenapa kalau misalkan sujud syukur niku enten mau syarat-syaratnya gini niku apa? Harus dalam keadaan suci, harus dalam keadaan berwudu, kemudian apa? Menghadap kiblat, kemudian wudu menutup aurat. Bal-balan itu pemain namanya itu tiba-tiba menggolkan, kok tiba-tiba sujud misalkan. Lah itu saya sujud syukur nih, cuma ekspresi syukur mawon. Sebabnya pada syukur mau pengen sujud syukur ya, bahan itu sak dengkul, sak dengkul malah dia nggak menutup aurat nih, kebuka auratnya. Dia itu salungan duliin pertolongan normal. Kemudian wudu duliin. Kemudian apa? Menghadap kiblat. Kemudian takbir, baru sujud, kemudian salam. Nah, itu namanya sujud syukur. Nah, ini
Lajeng sing nomor kali nopo, sing nomor kali niku tawaf, buat tawaf berat tawaf. Jadi kalau misalkan boten gak ada wudhu berhadas, maka boten ansat tawaf. Karena itu tawaf niku nopo niku syaratnya niku nopo wudhu harus dalam keadaan bersuci. Boten tawaf dan nopo niku tengah bahan niku Masjidil Haram yang mungkin kalau kalian panjenengan apa ditakdir dan Gusti Allah Subhanahu wa taala saged melaksanakan haji lan umrah. Amin ya rabbal alamin. Lajeng sing nomor 3 napa? Wa maskur mushafi. Napa niku demok mushaf. Megang mushaf. Nah niki enten keterangane panjang di dalam kitab napa niku kasih bagus saja nih. Nah, tentang maskur mushaf nggih, megang mushaf. Nah, yang termasuk daripada megang mushaf niki adalah tulisan, ya. Bukan cuma Quran, Niki misalnya Quran, ya. Niki misalnya Quran, bukan cuma dalamnya Quran apa, akan tetapi apa? Sampul Quran, ya. Sampul Quran, niku buatan asal dengan gemuk kalau misalkan buatan gak ada wudhu, nggak boleh menyentuh, ya. Walau kemudian juga pinggirannya Al-Quran, ya. Walaupun misalkan gak ada tulisannya. Pinggiran-pinggiran daripada Al-Quran tetap tidak boleh buatan asal untuk nopo niku megang mushaf, megang Al-Quran. Nopo meneh sing ono tulisane ngoten. Nopo meneh sing megang tulisane. Nah, niku Al-Quran mushaf. Nah, kemudian yang termasuk dengan yang nggak boleh sing buatan asal nopo? Walau amudan, aulahwan, au jildan, au kirtosan, ya. Walaupun misalkan papan tulis, ya misalnya mengajar anak TPA, anak TPG, kemudian gurunya ini ustadznya itu nulis ayat Al-Quran, nulis ayat Al-Quran tentang papan ini. Nah, kemudian ini kan tulisan Al-Quran tentang papan. Nah, itu sami boten ansal jenengan. Tulisan singnya tentang papan ini boten ansal. Soalnya apa? Ini termasuk ayat Al-Quran, yang termasuk buatan asal dipegang. Nah, begitu juga dengan apa? Kirkos, ya. Begitu juga dengan kertas. Kalau misalkan enten kertas, walaupun bukan Al-Quran ini, walaupun sanes Al-Quran, tapi kertasnya itu enten ayat Al-Quran. Enten ayat Al-Quran ini, jenengan buatan ansal, napa niku megang sing tulisan ayat Al-Quran itu. Nah, niku haram hukum. Jadi apapun sing berbau ayat Al-Quran, niku boten asal kita megang ayat Al-Qurannya tersebut. Nah, kemudian di sini dikatakan syarat ini singkat saja ini. Nomor niku kecuali ma yutabu fiha syai'un min al-Qur'an litabarruk, ya. Kecuali kalau misalkan enten tulisan, enten kertas dibuat untuk tabaruk. Tabaruk niku nopo? Niki tabaruk niku sing koyo namine niki sanes. Sing dia dimaksud dengan tabaruk niku azimat. Jadi dimaksud dengan tabaruk niki azimat. Jadi terus azimat itu sebenarnya hukumnya bukan apa-apa. Asalkan nopo buatan mempercayai azimat niku sebagai yang mempunyai kekuatan. Tapi yang mempunyai kekuatan itu di Allah Subhanahu wa taala. Misalnya enten ayat napa niku Al-Qur'an, kemudian ditulis teng kertas, kemudian di napa niku ditaruh di kepala teng sirai misalkan. Lah, azimat niku kan digulung-gulung kemudian ditaruh di kertas. Lah kalau misalkan niku dipegang niku betul apa? Nggih. Niku terkecuali niku. Soalnya napa? Niku termasuk cuma bagian daripada Al-Qur'an. Kecuali kejaba nih, napa niku sing digawa azimatnya niku full Al-Qur'an. Nah, niku boten asal, tapi cuma penggalan ayat. Nah, niku boten apa-apa. Niku kecuali niku. Kemudian terkecuali lagi kalau misalkan kita ini napa niku megang Al-Quran, dia niki misal, Al-Quran niki enten wadai, misalnya enten tas bungkus Al-Quran. Nah kemudian kalau kalian jenengan nyekel nopo niku bungkusnya niku tasnya niku,
Tapi pun hukumnya boten apa-apa. Nah, asalkan niatnya itu cuma nyentuh tas mawon itu. Nyentuh cuma sampul mawon, maksudnya nyentuh cuma apa itu bingkai daripada Al-Qur'an itu. Boten apa-apa. Tapi kalau misalkan diniatkan untuk memegang Al-Qur'annya, maka boten asal. Tapi kalau misalkan cuma niat megang nopo niku tas daripada Al-Qur'annya niku boten nopo-nopo. Kalau misalkan tas jenengan kok isine Al-Qur'an, kok boten gadah wudu jenengan, niku boten nopo-nopo jenengan megang tas niku. Asalkan boten diniati nopo, boten diniati megang Al-Qur'an. Ngoten. Nah, tadi begitu juga dengan misalkan kaligrafi yang ada ayat Al-Qur'an ini. Jenengan teng griya teng dalem enten kaligrafi ayat Al-Qur'an niku jenengan boten asal napa niku megang daripada ayat Al-Qur'an tersebut kalau misalkan boten gadah wudu. Kaligrafi napa tulisan-tulisan sing enten ayat-ayat Al-Qur'an niku mah. Nggih. Niku. Kemudian begitu juga biasanya itu nopo wahamluhu, membawa daripada mushaf, megang aja boten angsal, nopo meleh bawa daripada mushaf. Nah, kecuali kalau misalkan Al-Qur'an niku, di keterangan ini di Al-Qur'an ini bersama dengan barang yang lain. Misal, niki Al-Qur'an, niki kitab fikih, niki Al-Qur'an. Kalau kalian panjenengan boten ada wudu, misal. Nah, kalau Arab bawa Al-Qur'an sing tentang dhuwure kitab niku. Niki boten napa-napa jenengan nggawa, asalkan enten loro niat. Kali niat sing angsal jenengan nggawa napa? Niat cuma nggawa kitab niki, nggawa buku. Saya niat cuma bawa kitab. Jadi bukan niat untuk bawa Al-Qur'an. Utawa sing nomor kali napa? Bawa Al-Qur'an lan bawa napa niku kitab niku boten napa niku asal. Jadi ada dua niat. Sing pertama niat cuma bawa buku mawon. Sing nomor kali napa? Niat dua, bawa Al-Qur'an, bawa buku, napa niku bawa kitab. Tapi kalau misalkan niat cuma bawa Al-Qur'an itu sing boten asal. Begitu juga misalkan jenengan jero tas enten Al-Qur'an. Boten ada wudu. Tapi pun ya niatnya gawa tas, sanes gawa Al-Qur'an. Kalau misalkan gawa tas berarti boten napa-napa jenengan apa niku membawa Al-Qur'an tersebut. Karena apa cuma niatnya bawa tas. Kalau misalkan niatnya bawa Al-Qur'an, nah itu sing boten asal. Kalau misalkan jenengan boten gadah wudu.